حاني إليه لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي الحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kudrah dan iradahnya lah kita dapat menjalankan ibadah kita ini, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita melanjutkan daripada kajian rutinitas kita di masjid kita ini. Semoga Allah memakmurkan, yaitu dengan mengadakan aktivitas-aktivitas dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua, dan diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Baik Bapak, Ibu-ibu sebagian semua daripada jemaah, yaitu salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita di subuh ini, yaitu mengenai seputar daripada tawaf dalam rukun-rukun haji, wajib haji dan sunat-sunat haji. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan, yaitu tentang daripada yaitu ketika tawaf, ya. Tawaf dari Ashwatun itu arti putaran, ya. Putaran pertama, maka dimulailah itu di Hajarul Aswad, ya. Sebelum memulaikannya maka sunat untuk menciumnya, kemudian mengantarkan dengan dahinya. Jadi bukan hanya dilihat-lihat
begitu ada kesempatan dia dapat menciumkan Hajarul Aswad, kemudian dia lihat di dalam itu, tidak, tapi sunat dicium. Ada sebagian daripada jamaah itu ketika dia dapat masuk ke situ, dapat ya namanya lantaran nggak ada ilmu bab tentang itu, jadi begitu dia masuk, alhamdulillah Ustaz saya dapat masuk, alhamdulillah. Terus apa yang ibu baca? Nggak tahu saya baca, pokoknya saya lihat-lihat aja. Ya. Jadi bukan diciumnya, tetapi dia masuk kepalanya, dia lihat ada apa nih. Nah, itu salah. Jadi oleh karena itu sunat untuk menciumnya. Kemudian yaitu amalan dia baca ya putarannya boleh dengan zikir ya. Kemudian dia baca bismillah ya Allahu akbar Allahumma imanan wallahu akbar imanan bika wa tasdiqan fi qalbika dan seterusnya, itu dibaca. Dan bila sudah sampai daripada pintu Ka'bah maka dibaca Allahumma innal baital haram, kemudian wa amna amanaka wal abdu abduka dan seterusnya, itu dibaca di pintu Ka'bah. Bila ada putar dan lainnya maka yaitu dia istislam. Ada istislam itu pertama istislam di Hajarul Aswad, kemudian istislam dia yaitu dengan tidak daripada mencium tangannya, ya, dan dia tidak mencium daripada tangan dia, cuman menyentuhnya saja, dia cuman menyentuhnya, ya, dan dia kemudian tidak mengistislamkan dengan mencium daripada cuman memberikan isyarat, tidak memberikan isyarat, cuma memegangnya saja. Berbeda dengan daripada yaitu Hajarul Aswad. Hajarul Aswad bila tidak mampu mencium maka dengan istislam, dengan isyarat tangan, dengan kayu apanya. Bila jauh dia dengan cukup ini kemudian dicium. Tetapi rukun Yamani itu tidak. Rukun Yamani itu tidak, cuma dipegang saja. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini contohnya. Contohnya cuma dipegang saja dia. Ini dipegang aja. Nah, dipegang. Jadi cuma menyentuh. Ini Hajarul Aswadnya, ini rukun Yamani. Nah, ini ya rukun Hajarul Aswad, ini rukun Yamani. Dari sini menuju kepada Hajarul Aswad, maka yaitu dibaca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ditambah lagi Allahumma aqna'ni. Itu dibaca. Ini di dalam fikih dibaca. Ya. Setelah di sini dia dibaca. Ini dia menuju dari sini pegang sunat, kemudian dari sini yaitu dia menuju yang dibacanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aqna'ni bima razaqtani, ya Allah cukupkan bagiku rezekiku, ya, dan berikan keberkatanku, dan ganti daripada yang hilang-hilang, yang jauh, gantikan ya Allah. Saat di situ kita baca setelah Rabbana atina fid dunya hasanah menjelang menuju Hajarul Aswad. Nah, jadi yang ada batu itu dia cuma dipegang aja. Pegang dia semacam wangi juga dipegang, tapi Hajarul Aswad baru dicium. Tidak sampai maka dipegang kemudian jangan yang rukun Yamani dicium kemudian dipegang kemudian cium. Nah, itu tidak. Nah, itu yang kita akhir kajian kita tentang masalah daripada ini. Kemudian setelah itu kita sudah Rabbana atina fid dunya, kemudian menuju Hajarul Aswad, kita balik lagi perbuatan yang sama seperti pertama, yaitu menciumnya. Bila tidak mampu dari jauh dengan cium atau dengan benda, itu bila tidak mampu, itu kembali ke perbuatan yang pertama. Nah, saat yang sampai daripada putaran yang pertama, asywatun, putaran yang pertama itu apa yang kita lakukan? Apakah seperti setelah menciumnya kita balik lagi? Nah, ada amalan yang kita tinggalkan. Apa dia? Kita masuk kepada berikutnya amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat ia meminta doa akan barang yang dikendakinya. Dan sunat ia meminta doa akan yang dikendakinya. Dan sunat ia minta doa akan barang yang dikendakinya.
Dan doa yang warid daripada hadis itu terafdal yang tiada warid. Dan doa yang warid daripada hadis itu terafdal daripada yang tiada warid. Artinya doa yang tiada warid. Dan membaca Quran itu terafdal daripada membaca doa yang tiada warid di dalam hadis. Dan sunat membaca segala doa itu dengan perlahan. Dan lagi sunat membaca doa itu pada tiap kali tawaf. Dan tiada sunat bagi perempuan dan khunsa istislam dan mencium dan mengantarkan tangan atas Hajarul Aswad, melainkan jika ada sunyi tempat tawaf daripada laki-laki. Ya. Amalan berikutnya, bila seorang itu sudah sampai dia menuju daripada Hajarul Aswad, di sini dia pegang, tidak dicium daripada tangannya, istislam. Kemudian dia menuju kemari ke Hajarul Aswad, putaran yang pertama, menuju kepada putaran pertama, maka dia menciumnya dan dia meminta doa apa yang dia kendaki. Dia meminta doa. Setelah dia balik ke Hajarul Aswad, dia cium, kemudian dia meminta doa kepada Allah, angkat tangannya sebelum putaran kedua. Nah, ya, dia minta doa apa saja, doa-doa yang dia kendaki, yang dia senangin dan dia memang dia tuntut untuk doa untuk disampaikan kepada Allah. Maka doa yang afdal itu adalah doa yang warid daripada Nabi. Ya, doa yang warid memang Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan doa ini, maka itu lebih afdal daripada doa yang tidak warid, yang tidak ada yang sahihnya, yang ininya, yang putusnya. Jadi yang tidak ada warid daripada hadis Nabi, yang doa di karang-karang gitu. Tidak. Jadi doa yang warid itu langsung dari Nabi. Seperti Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma arinal haqqa, Allahumma, dan sebagainya, doa-doa yang warid dari Nabi itu yang afdal ketika kita hendak menjelang putaran kedua kita angkat. Dan kemudian membaca Quran itu lebih afdal daripada yaitu orang meminta doa. Ya, membaca Quran itu terafdal daripada membaca doa yang tidak warid di dalam hadis. Enggak tahu kita nih mana yang doa yang warid dari Nabi, ya, mana yang tidak warid dari Nabi, maka bagi kita orang awam, maka baca Quran itu lebih afdal. Ya, contohnya doa, dia doa kemudian dari Al-Quran sumbernya, Rabbana atina, itu doa juga, maka mencakup seperti ini, demikian. Rabbana taqabbal minna salatana, Rabbana taqabbal minna tub alaina, dan seterusnya. Kemudian apalagi banyak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa yang dari Al-Quran, doa juga Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Itu yang lebih baik. Bila dia tidak, maka dia baca Quran pun boleh. Dia baca Quran. Enggak tahu dia doa mana, maka dia baca Quran. Sebelum putaran kedua. Mau dia baca Kulhu, mau dia baca An-Nas, mau dia baca Al-Falaq, mau dia baca apa saja yang sumbernya dari Al-Quran, itu sudah jelas. Nah, itu yang lebih afdal pada putaran yang pertama doa, putaran kedua doa, putaran demikian adalah doa. Dan begitu setiap putaran, maka kita panjatkan doa yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang warid atau yang afdalnya yaitu Al-Qur'an. Itu lebih baik. Maka bila seorang itu dia hendak mendoakan tiap putaran, maka hukumnya sunat. Nah. Dan tidaklah sunat bagi perempuan itu dia istislam, tidak sunat.
dan mencium dan menghantarkan daripada kepalanya, dahinya, menghantarkan tangannya adalah aswad, itu tidak sunnah. Kalau itu sunyi, tak ada orang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang laki-laki berdesak-desak, jangankan laki-laki dengan perempuan nanti berdesak-desak, laki-laki dengan laki-laki saja berdesak-desak hanya untuk memperebutkan itu saja, bisa nanti yaitu memudaratkan bagi diri dan bagi orang lain. Hanya nafsu untuk mendapatkan demikian, akhirnya orang lain tertolak dengan kita atau kita yang ditolak. Maka itu kita minta kemudahan kepada kita untuk mendapatkan mencium Hajarul Aswad. Itu mudah yang diberikan oleh Allah. Adapun perempuan itu tidaklah disunatkan ia mencium istislam kalau tidak sunyi. Makanya itu para mutawif mereka itu mengajak siapa-siapa yang ingin hendak mencium Hajar Aswad, ikut saya. Ya, terkadang itu malam, terkadang pagi. Itu mereka tahu waktu-waktu yang enggak ramai itu, tahu mereka. Ya, mereka tahu tuh. Karena sudah disurveinya oleh mereka tentang daripada untuk mencium Hajarul Aswad daripada waktu yang sunyi. Kalau malam itu biasanya sunyi. Kalau pagi biasanya orang banyak kegiatan dan orang umroh banyak umroh mikot. Nah itu sepi pasti, itu dapat. Ya, itu dapat, enggak begitu ramai kali lah kalau enggak berebut situ. Ya, jadi saat-saat dia datang orang itu yang suka. Maka lebih baik cari waktu yang tepat. Maka lebih bagus kita ikutin mutawif atau pemandunya. Nah, kalau kita nak memberikan sedekah kepada mereka itu secara pribadi, enggak apa-apa. Itu lebih bagus. Siapa tahu dengan sedekahnya sebab sedekahnya kepada mutawif itu Allah mudahkan. Tapi dengan ikhlasnya. Ustaz, saya kok enggak dapat mencium, kan saya udah bayar. Nah, gitu, jangan. Sedekah. Saat dia sudah sedekah tapi tiba-tiba tak dapat, berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas dia sedekahnya. Nah, jadi oleh karena itu maka sudah kita sampaikan di Sirus Salikin itu, perbanyak sedekah yang ada di sana supaya memudahkan daripada amalan-amalan ibadah kita di sana. Nah, itu minta doa. Dah, itu sambungan daripada putaran-putaran pertama, putaran kedua, dan seterusnya sampai ke-7. Dan begitu sampai Hajar Aswad, bukan langsung, tetapi minta doa apa yang kita kehendaki. Itu yang ke-7. Yang ke-8, berlari-lari bagi laki-laki pada 3 kali tawaf yang pertama. Berlari-lari bagi laki-laki pada 3 kali tawaf yang pertama. Dan tawaf yang keempat kali. Yang lagi tinggal itu beperlahanan. Jelas ini? Hah? Jelas tidak? Saya baca pelan-pelan. Ke-8, berlari-lari bagi laki-laki pada 3 kali. Tawaf yang pertama. Sudah. Dan tawaf yang keempat kali. Yang lagi tinggal itu, sisanya maksudnya, beperlahanan. Paham nih? Jelas? Sudah. Saat tawaf pertama, pada putaran ketiga, ini dia. Putaran ketiga, ini berlari ini. Watarmalu ala ashwati thalathatul ula. Dan dia berlari-lari kecil pada putaran yang ketiga pertama. Waramlu huwal asra'il fil masyi ma'a qiraatil khata. Kemudian yang putaran keempat dia lari agak-agak cepat dikit. Pada putaran yang keempat. Dan selebihnya dia berjalan santai. Ini gambarnya, jalan santai. Hukumnya sunnah. Bagi siapa? Laki-laki. Tapi bagi perempuan tidak. Dia tetap berjalan.
baik itu di tawaf yang ketiga atau tawaf yang keempat maupun di sa'i. Jadi bukan hanya sa'i saja berlari. Kalau sa'i itu dia berlari tapi agak kencang dikit, lari-lari kecil. Ramal namanya. Namanya ramal. Ra mim lam. Itu ramal. Tarmalu asywat thalathatul ula. Yaitu berlari kecil dia pada putaran yang tawaf yang ketiga. Itu yang pertama. Hukumnya sunat. Dan yang lainnya itu cuman jalan santai. Jalan santai. Dan makruh meninggalkan berlari-lari itu pada tawaf yang ada kemudiannya sa'i pada haji atau umrah. Jikalau ada ia orang Mekah sekalipun, makruh hukumnya. Seorang meninggalkan berlari baik pada tawaf kemudian yang adanya itu sa'i baik haji maupun umrah, hukumnya makruh. Baik orang pendatang, orang yang berziarah, orang yang haji, dan orang yang umrah, orang setempat sekalipun, maka dia sunat untuk berlari. Makruh hukumnya meninggalkannya. Maka jika ia berlari-lari pada tawaf kudum, nah ini tawaf kudum, tawaf permulaan. Kalau tadi tawaf haji dan umrah. Jika ia berlari-lari pada tawaf kudum dan sa'i ia kemudiannya, maka janganlah ia berlari-lari pada tawaf rukun karena sa'i. Jadi tawaf kudum tidak, pada haji dan umrah saja. Kemudian daripadanya itu tidak suruh mengerjakan dia, tiada disuruh ya. Tiada disuruh mengerjakan dia, berlari itu tidak disuruh. Saat kapan? Tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf permulaan. Adapun tawaf haji, tawaf umrah sunat untuk berlari. Nah, saya rasa sudah paham nih. Nanti tinggal langsung praktik ke sana saja. Jadi sudah dapat ilmu. Jangan sana ngikut orang, ngikut anak. Ya kalau sama madhabnya, kalau tak sama madhabnya. Nah, jadi oleh karena itu, di sini kita sudah paham tidak berlari ataupun tidak berlari. Dan demikian lagi, jangan ia berlari-lari di dalam tawaf wada. Kudum tidak berlari, tawaf wada tidak berlari. Tawaf wada itu apa? Tawaf perpisahan. Nah, saat mau berpisah, mau pulang ke negeri asal, maka dia yaitu tawaf wada. Bukan hanya tawaf wada, jika dia ingin berpisah meninggalkan satu tempat, ziarah wada. Namanya ziarah Nabi wada. Karena kita baru datang itu sunat untuk berziarah ke makam Nabi. Setiap hari, setiap waktu sholat, asalkan kita itu ke Masjid Nabawi, sunat itu untuk berziarah. Bagi perempuan dimudahkan juga, itu ada tempat waktunya juga berziarah. Maka sudah berulang-ulang kali, baik mengikuti travelnya atau dia secara pribadi gitu, dia tawaf. Mau berkali-kali berziarah ke makam Nabi, kapan lagi? Belum tentu tahun depan, 10 tahun akan datang dia kembali ke sini, belum tentu. Maka diulang, berulang-ulang. Setiap waktu, minimal setiap waktu sholat lah, selama di Masjid Nabawi, selama di Madinah. Maka bila dia ingin ke Mekah, maka yaitu dia sunat untuk ziarah wada. Itu ziarah wada, perpisahan. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan ziarah hamba ke kekasihmu ini terakhir ya Allah. Terus hamba bisa dapat berziarah ke sini dan seterusnya. Bisa dapat berziarah dengan keluarga, bisa dapat ziarah dengan teman-teman, bisa dapat dengan ziarah dengan saudara-saudara. Jangan hanya sekali ini saja ya Allah. Maka situ kita berdoa. Nah begitu juga dengan tawaf. Tawaf kudum dia masuk, tawaf wada juga dia masuk. Maka tawaf perpisahan. Tawaf kudum tidak berlari-lari dalam hitungan tadi, dan tawaf wada juga tidak disunatkan berlari-lari di putaran-putaran yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga dan yang keempat. Itu tawafnya.
Tidak disebutkan karena haji. Dan jikalau ditinggalkannya berlari-lari yang 3 kali itu, andai kata ditinggalkannya lah, ditinggalkannya lari-lari yang 3 kali itu, 1, 2, 3, ditinggalkannya, walaupun dia haji, walaupun umroh, bukan wada, bukan kudum, maka janganlah ia mengerjakan dia pada 4 kali tawaf yang lagi tinggal. Sudah paham ini? Jikalau ditinggalkannya berlari-lari yang 3 kali itu, maka janganlah ia mengerjakannya dia pada 4 kali tawaf yang lagi tinggal. Paham ini? Hah? Nah, paham ini? Belum. Kalau dia tinggalkan tadi waktu lari yang 3 yang pertama hukumnya apa? Sudah, bagi laki-laki lah. Kalau dia tinggalkan itu, lupalah, anggap, ataupun dia memang nggak tahu dia, maka ditinggalkan dia itu, teringat dia, ini yang keempat, yang keempat tadi, keempat dia berlari, yang ketiga dia tidak, maka sisanya itu dia berlari. Nah, jangan berlari waktu sisa tinggalan itu, udah biarin aja tinggal, karena sudah dilupakan atau ditinggalkan. Jangan pula dikodonya itu digantinya di putaran ke-5, ke-6, ke-7. Jadi digantinya. Ketika ditanya, Pak, kenapa ke-5, ke-6 tadi ke-7? Mengkodo. Nah. Kenapa kodo? Putaran ketiga nggak lari saya. Nah, itu dia. Nggak ada hasil kodonya tuh. Tinggalkan saja. Atau ditinggalkan dia berlari-lari 3 kali itu pada tawaf kudum yang ia sa'i daripadanya. Maka janganlah ia mengerjakan dia pada tawaf rukun. Tawaf kudum dia berlari pada yang ketiga. Maka ketika rukun jangan dia untuk berlari. Nah, ini sunatnya tawaf pada ketika di Ka'bah, putaran-putarannya yaitu dengan berlari kecil pada bagian nomor yang ke-8. Ke-9, berselendang bagi laki-laki pada tawaf yang ada kemudiannya sa'i. Demikian lagi berselendang pada sa'i antara Safa dan Marwah. Berselendang pada sa'i Safa dan Marwah. Ya, itu berselendang. Dan 9, berselendang bagi laki-laki pada tawaf yang ada kemudiannya sa'i. Demikian lagi berselendang pada sa'i antara Safa dan Marwah. Kira-kira Pak Wa paham ini? Pak Wa paham? Assalamualaikum. Pak Wa paham? Assalamualaikum. Belum. Bilang aja paham, enggak paham. Yang ke-9 itu adalah bagi laki-laki berselendang. Nah, berselendang ia pada tawaf yang ada kemudiannya itu adalah sa'i. Yang ada kemudiannya itu adalah sa'i. Demikian pula berselendang pada Safa dan Marwah. Itu berselendang. Paham ya berselendangnya? Nah, ini saya tunjukkan berselendang. Tadi pada ketika tawaf kita ittijak namanya. Selain kain selendang kita itu masukkan di bawah ketiak, itu namanya ittijak. Udah selesai kita putaran ke-7, udah selesai tawaf, maka kemudian kita apa yang kita lakukan? Sa'i. Nah, sa'i. Kalau sudah menuju ke sa'i, nah jalan yang tadi maka selendangkan. Balikkan. Paham Pak Wah? Ini dia selendangkan. Ada bila kita lihat di lapangan itu mereka terbawa seperti tadi waktu sa'i. Ini dia.
Waktu sholat pun dibawanya seperti itu. Ini ya pundaknya nampak. Padahal dia selempangkan. Artinya dia selendangkan. Dia tutup ini. Mungkin terlalu khusyuk kali ya. Jadi terlalu khusyuk dia itu. Merasa dia haji. Merasa dia senang melaksanakan itu. Jadi terbawa sampai selesainya. Sampai ke hotel pun gitu juga. Sampai selesainya di hotelnya. Melepaskannya itu di bawah ketiaknya adalah saat dia tidak mau tawaf. Ini sa'i ini. Nah, sa'i yang biru jalan biasa. Yang lampu hijau lari kecil. Yang biru jalan biasa. Jadi sudah enak jadi. Ada lampu hijau di atas ini, lari-lari kecil. Ini dia. Nah, dia diselempang, diselendangkan. Baik itu dari sofa menuju ke marwah. Marwah menuju ke sofa, tetap selendangkan. Nanti lihat nanti di lapangan. Bukan hanya orang luar, orang Indonesia rata-rata. Dari mereka itu. Tapi di luar pun ada juga. Itu tadi kenapa? Karena tidak mendengarkan arahan daripada mutawif. Maka kita di sana imam kita tuh mutawif. Kita dengarkan, menurut kita itu salah sekalipun kita ikutin, kecuali kita mempunyai ilmu. Jadi mempunyai ilmu, kita amalan sendiri, tapi minta izin supaya dia tidak mencari-cari kemana, si pulang mana pulang. Padahal kita ini bagian dari dia. Nah, dan makruh meninggalkan dia, makruh meninggalkan selendang tadi itu. Akhirnya dia letakkan di sini, hukumnya makruh. Kalau saat dia tawaf hukumnya sunat. Maka berselendang itu yaitu dijadikannya cadar, itu di bawah ketiaknya cadar. Kalau cadar kita bilang gini kan. Rupanya cadar bukan hanya di muka, di bawah ketiak pun disebut cadar, ditutup. Cadar itu dinding terhijabnya. Nah, nanti kalau kita sampaikan bahasa dengan yang lain, Pak mau kemana? Saya mau pakai cadar. Kok laki-laki pakai cadar? Maksudnya di bawah ketiak ini cadar namanya. Ikut bahasa siapa? Kitab Melayu. Itu bahasa Melayu. Cadar. Dan dibukakannya akan bahunya kanan, ya kan? Bukakannya. Jika dapat. Dan dijadikannya dua panca cadarnya, dua panca berarti dua kepitannya. Kepada bahunya kiri dijadikannya, dililitkannya. Nah, seperti tadilah contoh yang kita sebutkan ini tadi, dijadikannya bahu kanannya. Jadi dilempangkan ke sini. Sudah kita pelajari. Jangan-jangan lupa lagi nanti nih. Lupa lagi cara pakaian ihramnya. Nah, itu yang ke-9. Sekali lagi. Yang ke-10, hendaklah ia tawaf hampir dengan Ka'batullah. Hendaklah ia tawaf hampir Ka'batullah. Kenapa? Karena mengambil berkat. Lagi mudah istislam dan mencium dia Hajar Aswad. Jika dapat, tetapi jika sukar yang demikian itu, maka terutama ia tawaf jauh daripadanya, dekat. Melainkan dihampirinya pada tawaf yang pertama dan kesudahannya, maka sunat baginya istislam. Jikalau padat kalau bahasa kita itu padat. Jikalau padat sekalipun dan sunat bagi perempuan dan khunsa, tawaf jauh daripada laki-laki, sekira-kira jangan bercampur dengan mereka itu. Udah. Yang ke-10, sunat bagi seseorang itu bila dia tawaf, hendaklah dia yaitu tawaf dekat Ka'bah. Dekat dengan Ka'bah. Ya, tawaf dia seperti ini ya. Seperti ini tawaf. Ini putaran yang pertama yang garis merah ini. Nah, ini putaran. Sunat dia tawafnya daripada dekat Ka'bah.
Dia tawaf dekat Ka'bah. Seperti ini. Nih. Dia dekat Ka'bah. Hendaklah seorang itu dia bertawaf itu hendak di dekat Ka'bah. Jangan jauh dari Ka'bah. Mengapa dekat Ka'bah? Bertabaruk dengan Ka'batullah. Dekat dengan Ka'bah mendapatkan tabaruk, keberkahan. Dah? Jadi apa saja pun yang kita lakukan yang mulia, maka kita dekati supaya kita bertabaruk, mengambil keberkahan darinya. Baik Ka'bah, baik alim ulama, baik orang saleh, baik ini nabi, baik dan sebagainya, itu bertabaruk namanya. Mengapa Bapak dekat? Mengapa Bapak ngaji? Mengapa Bapak memegang kitab? Saya bertabaruk dengan pengarang kitab. Walaupun saya tak jumpa ini, tapi saya sering kirimkan Al-Fatihah kan. Kenapa? Menunjukkan tanda cinta kita kepadanya, maka kita bacakan Al-Fatihah, bertabaruk ilmunya. Nah, bagaimana ilmu dia bisa sampai sementara kita tidak ada rasa untuk connect dengan daripada Syekh Arsyad Al-Banjar dengan Syekh Ar-Raniri misalnya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka bila kita untuk komunikasi itu supaya dapat, maka kita harus kirimkan Al-Fatihah, bertabaruk ilmu yang dia punya. Ya, bagaimana kita bisa sampai hubungan? Karena kita nggak ada ilmunya, kita ambil, tapi kita tidak ada bertabaruk dengan dia. Mengirimkan Al-Fatihah, setidaknya itu mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka itu, mengirimkan Al-Fatihah supaya kita bertabaruk ilmunya. Jadi walaupun kita tak kenal, beliau pun tak kenal, tapi karena ada hubungan kolbu itu, hubungan batin itu, kan batin kan mengirimkan Al-Fatihah itu. Maka beliau menambah, ya Allah, si Fulan bin Fulan mengirimkan Al-Fatihah kepada engkau. Siapa itu? Maka aku doakan kepadanya. Itu tabaruk kepada ulama, tabaruk. Begitu orang itu dia dengan Ka'bah, dia bertabaruk dengan Ka'bahtullah. Ka'bah Allah itu kan beribu orang, juta orang tidak mau bertawaf itu. Ka'bah Allah, bangunan yang pertama dibangun oleh Allah. Ya, tempat ibadah yang mulia di muka bumi ini. Maka hendaklah ia tawaf di sekitar daripada yang Ka'bah, tapi jangan menyentuh, jangan pula disentuh. Hijir jangan disentuh, syajarwan jangan disentuh, Ka'bah jangan dipegang, tapi dekatnya. Kalau dipegang batal. Tapi jalan dekatnya. Loh, susah saya dapat di sana. Boleh, yang penting putarannya. Nah, kalau orang yang dekat, di samping dia dapat berkah, apalagi gampang untuk istislamnya. Mencium dia dapat, memegang dapat, setidaknya pegang. Ada, dia pegang. Jadi oleh karena itu, bila seorang ini tak dapat dekat, dia masih dalam jauh karena dia penuh sesak, maka ingin masuk ke sana, boleh dengan cara jangan lawan arus, jangan terobos, jangan. Cara tawafnya untuk sampai ke sana, putaran kedua, setidaknya ketiga kita dah masuk. Apa dia ketigarannya? Dengan melakukan zigzag. Ada yang dilakukan oleh zigzag, masuk sini, jadi kita mengayunkan. Jadi kita enggak ada dibawa ombak orang, begitu dia masuk dibawa orang, ditolak, sampai ke situ. Syukur-syukur kita pas pula di Hajarul Aswad. Ini kadang-kadang sampai lagi tidak khusyuknya, dia ombak sana, terpanting sampai sana. Jauhnya itu dia. Jadi jangan sampai, harus ada ilmu untuk mencapai ke situ pun ilmu juga dengan zigzagnya. Itu sampai ke sana. Tapi kalau tidak bisa, jangan memaksa. Bagi perempuan, jangan dia itu memaksakan dirinya untuk bercampur dengan laki-laki. Lebih-lebih lagi, maaf, dengan yang di sana, orang-orang Arab tuh pantang nengok wanita Indonesia. Orang Indonesia laki-laki pantang nengok perempuan orang Arab. Mancung-mancung. Tambah Pakistan, tambah dia ini orang-orang apalagi yang orang Yaman datang ke sana di situ. Makanya fokusnya itu adalah ibadah. Jalan aja, jangan nengok, jangan lihat kiri kanan. Jalan aja ibadah. Walaupun tersentuh kita kali berjalan aja. Bila tersentuh dengan mereka itu laki-laki dan perempuan, batal tidak? Mazhab Syafi'i batal. Tapi bagi mereka tidak. Tapi ada cara, yaitu supaya tidak daripada
batal gitu. Tidak batal, sudah selesai itu tidak batal. Kalau batal kan balik lagi wudu jauh. Maka dengan pendapat yang kedua, Al-Mukarram Ustadz Hafiz Yazid, ulama Medan, waktu saat saya bertanya saat itu, beliau bertanya pakai pendapat kedua. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i apa itu? Maka yaitu jangan dilihat siapa yang disentuh. Ini kadang-kadang kan ketika disentuh kan, lumayan, itu batal. Jadi saat di situ batal, dia lihat, tapi udah sentuh sudah. Itu pendapat kedua karena sulitnya untuk menjaga wudu, untuk supaya tidak menyentuh. Makanya itu orang yang tahu yang demikian itu jangan dekat laki-laki. Misalnya laki-laki di depan, ini kadang-kadang ya takut ketinggalan itu akhirnya kainnya suami dipegang. Takut ketinggalan kainnya supaya takut ditinggal. Kalau dapat berpegang-pegangan tanpa disadari dia memegang tangan suaminya udah batal wudu. Ini banyak terjadi nih. Jadi dipegangnya suaminya, dipegang suaminya. Kemudian dia tawaf. Kecuali dia lapiskan, udah lapis satu pegang suami tak apa-apa. Dah, ya, itu dia. Maka utama yaitu mengambil berkah tabaruk di Ka'bah. Tabaruk itu banyak macam, dengan hanya dekat, dengan foto, dengan apa saja, dengan ini segala macam. Itu tabaruk. Tabaruknya apa tuh? Tabaruk mengambil kemuliaan yang ada di Ka'bah itu tadi. Itu adalah amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang di luar itu mereka tidak ada tabaruk kita. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali sunat-sunat perkara-perkara yang tawaf yang bagian yang ke-9, ke-11, 12, 13, 14. Ada 14 ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.